dan saya absen 17. Di sini saya menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi wasallam. A few moments later. Kehidupan awal dan kekayaan Nabi Ayub alaihi wasallam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi wasallam. Tinggal di daerah Hauran dekat Damaskus. Beliau adalah orang yang kaya raya dengan tanah luas, ribuan ternak, dan keluarga yang harmonis bersama istri Siti Rohmah serta 12 anak yang soleh. Meskipun hidup berkecukupan, Nabi Ayub tetap rendah hati, rajin beribadah, dan suka membantu orang yang membutuhkan. Ujian iman. Keimanan dan kebaikan Nabi Ayub membuat iblis iri dan dengki. Iblis memohon izin kepada Allah untuk menggoda beliau yang kemudian diizinkan. Ujian pertama yang datang ketika seluruh kekayaan Nabi Ayub hilang secara mendadak. Namun, beliau tetap sabar dan terus beribadah. Selanjutnya, iblis menciptakan bencana yang merenggut nyawa seluruh anak-anak Nabi Ayub. Di tengah duka yang mendalam, beliau tetap tegar dan berkata bahwa semua milik Allah dan Dia berhak mengambilnya kapan saja. Cobaan yang lebih berat datang ketika Nabi Ayub terkena penyakit kulit parah yang membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan nanah dan tidak bisa bergerak. Orang-orang mulai menjauhinya, bahkan ada yang berguncing bahwa beliau melakukan dosa besar. Hanya istrinya yang tetap setia merawatnya, namun kemudian iblis juga menghasut Siti Rohmah hingga beliau sempat tergoda. Nabi Ayub merasa kecewa dan bersumpah akan memukul istrinya 100 kali jika sembuh. Setelah itu, Nabi Ayub hidup sendiri dan terus bermunajat kepada Allah dengan sepenuh hati memohon rahmatnya. Kesembuhan dan mukjizat. Setelah 18 tahun cobaan, Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Beliau diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan seketika muncul air yang sejuk. Nabi Ayub menggunakan air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu juga penyakit hilang dan beliau kembali sehat seperti sedia kala. Kehidupan setelah ujian. Allah SWT juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub, bahkan berlipat ganda serta memberikan beliau keluarga baru yang bahagia. Nabi Ayub kembali hidup sejahtera dan dihormati oleh masyarakat. Salah satu putranya yang bernama Bashar, disebut juga Zulkifli, kemudian diangkat menjadi nabi dan meneruskan dakwanya. Kisah Nabi Ayub alaihi wasallam tercantum dalam Al-Quran antara lain di surat An-Nisa ayat 163, Al-Riyam ayat 84, Al-Anbiya ayat 83-84, dan Syad ayat 41-44. Kisah ini menjadi teladan bagi umat Islam tentang pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan kepasrahan kepada Allah SWT. Waktu dan usia. Ada perbedaan pendapat mengenal waktu dan usia kematiannya. Beberapa sumber menyatakan beliau wafat sekitar tahun 1537 SM pada usia 93 tahun. Sementara yang lain menyebutnya bahwa beliau hidup hingga 220 tahun dan wafat antara abad ke-15 dan 16 SM. Tempat kematian dan pemakaman. Ada beberapa pendapat tentang tempat kematian. Beberapa sumber menyatakan bahwa beliau wafat di Hurun, Syam. Sementara yang lain menyebutkan bahwa beliau wafat di Oman. Tempat pemakaman juga diperdebatkan. Ada yang percaya makamnya terletak di Bait Sarbiji sekitar 27 km dan Salala di pegunungan Oman, di Kibbert Ayub di kota asal Yordania atau di luar kota Urfa, Turki. Setelah sembuh dari penyakit dan mendapatkan kembali kekayaan serta keluarga, Nabi Ayub alaihi wasallam terus berdakwah dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Beliau hidup dengan tenang dan bahagia
hingga akhirnya wafat dengan keadaan yang soleh dan beriman. Sekian cerita dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.